Salam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan pesan ini saudara kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara kenapa Tuhan mengizinkan pandemi wabah corona COVID-19 ini menyerang seluruh dunia? Menjadi wabah yang sangat menakutkan, mengerikan. Jutaan orang meninggal dunia sampai dengan hari ini. Kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi pada tahun 2020 ini, saudara? Ya, pesan ini Tuhan sampaikan kepada kita, orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Semua kita menyadari bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, saudara. Di masa paling akhir seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Dan di masa paling akhir ini, maka yang akan menjadi pemimpin dan menjadi raja atas seluruh dunia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu, dengan wabah ini, dengan penyakit COVID-19 yang menyerang seluruh dunia ini, Tuhan mau menyadarkan kita bahwa Dia sudah datang. Dan bahwa apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci, semuanya sudah tergenapi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya akan mulai membawa kita untuk melihat kepada satu bagian firman dulu. Yaitu yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan yang kedua. Malam ini kita berbicara tentang Yesus Kristus, saudara. Dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama dan kedua ini, dalam judul perikop, Yesus lebih tinggi dari Musa. Kita tahu Musa adalah pemimpin Israel yang sangat fenomenal dan sangat dihormati sampai dengan hari ini ya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Ya, hukum-hukum Musa, Taurat Musa sampai hari ini dipegang dan menjadi ketetapan di dalam kehidupan orang-orang Ibrani. Dan judul perikop dalam kitab suci dalam kitab Ibrani pasal 3 ini mengatakan Yesus lebih tinggi dari Musa. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan yang kedua saja. Dan nanti saudara bisa renungkan sampai dengan ayat yang ke-19, saudara baca sendiri. Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ibrani pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sekali lagi, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah rasul dan imam besar yang kita akui. Tidak ada lain imam besar bagi kita di dunia ini selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia imam besar dan juga disebut rasul karena Dia adalah Tuhan yang memberi pengajaran atau mengajar umatnya. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Yohanes pasal 3, Yesus berkata, Aku adalah Tuhan dan Guru. Nah, saudara, berarti kalau Dia guru, Dia mengajar. Hari-hari ini melalui COVID-19 yang melanda seluruh dunia, Tuhan membawa kita untuk memandang kepada Alkitab, janji dan firman Tuhan dan kebenaran yang kekal dan amin, dan kepada Yesus Kristus pribadi
yang saudara dan saya cintai dan kasihi dan hormati dan agungkan dan kita muliakan itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus adalah pribadi yang sudah kembali ke dunia ini. Dia sudah datang kembali ke dunia ini. Memang tidak semua orang mengenal dia, karena kitab Wahyu juga berkata kan bahwa barang siapa mendengar, barang siapa menang, barang siapa mengerti dan percaya. Nah, Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang demikian. Jadi tidak semua orang. Jadi kalau malam hari ini saya berkata, Yesus sudah datang. Dia sudah ada di dunia ini. Maka itu sudah terjadi, saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan. Ketika Yesus hidup, ketika Yesus Tuhan hidup, seperti dalam kejadian kesaksian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 21. Apa yang paling utama yang pengajaran yang Tuhan Yesus buat, yang Tuhan Yesus bawakan waktu itu? Mengatakan bahwa bait suci, bait Allah yang sebenarnya itu adalah tubuh manusia. Rumah Tuhan yang sejati, yang kekal, kemah Allah itu adalah tubuh manusia. Jadi di sini pentingnya, saudara. Karena itu, orang yang mengurus tubuhnya sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan, sebagai bait suci, yang menjaga seluruh kehidupannya begitu kudus, begitu hidup yang taat kepada Tuhan, maka dia disebut imam. Ya, karena kita mengurus rumah Tuhan, mengurus kesehatan kita, mengurus hidup kita, mengurus tubuh kita ini, merawatnya dengan baik, supaya dia tetap sehat, supaya dia tetap tegak berdiri, teguh dan kekal hidupnya, kita dipanggil sebagai imam. Ya, imam itu adalah panggilan atau jabatan yang langsung ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada jabatan seperti imam. Panggilan imam, yaitu jabatan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri kepada manusia. Ya, dan Yesus sendiri yang adalah rupa Allah memegang jabatan imam. Dia adalah imam besar agung yang kita akui. Kenapa, saudara? Ya karena dia yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas maut. Maut dan kematian tidak menguasai tubuh Yesus. Ya, dia buktikan dengan naik ke kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara roh mati, dan 50 hari kemudian dia naik ke langit, naik ke surga. Saudara kasih di dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Jadi karena orang mulai melupakan tubuhnya, melupakan hidupnya, ya, melupakan menjaga kesehatannya, maka Tuhan izinkan supaya orang mementingkan kesehatannya dan tubuhnya. Bukankah dalam Matius dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi hidup kita, kehidupan kita, dan tubuh jasmani kita ini adalah penting. Nah karena itu Tuhan memberikan corona, COVID-19 menyerang seluruh dunia. Supaya bait Allah yang sudah tidak layak lagi sebagai bait Allah akan mati dan kembali ke bumi. Tetapi orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang setia kepada Yesus akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Saya sangat bersuka cita ketika janji Tuhan disingkapkan melalui firman-Nya ini. COVID diizinkan datang supaya orang memperhatikan kesehatannya, memperhatikan tubuhnya. Karena itu saudara lihat, Tuhan memakai pemerintah, memakai imam-imamnya untuk mengeluarkan peraturan yang disebut dengan protokol kesehatan. Orang harus memakai masker, kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak supaya tidak tertular. Saudara kekasih di dalam Tuhan, protokol kesehatan itulah untuk menjaga dan menjamin supaya bait suci ini tidak tercemar. Kenapa virus corona itu sangat berbahaya? Karena virus corona itu, saudara, kalau dia menginfeksi tubuh manusia, dia akan masuk ke dalam sel,
Dan di dalam sel itulah dia akan merusak pekerjaan DNA. Jadi mesbah kita, DNA mitokondria kita, mesbah kita, sumber kekuatan listrik, energi hidup kita menjadi rusak. Itu sebabnya ketika corona masuk ke dalam sel, terutama dalam sel paru-paru, maka sel paru-paru menjadi rusak dan oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Roh Tuhan, roh Allah tidak bisa masuk lagi melalui lubang hidung kita, masuk ke paru-paru dan sampai ke dalam sel. Itu tidak terjadi, maka manusia langsung binasa. Dan kalau dia binasa, Tuhan tidak bisa lagi diam di dalam tubuh itu. Karena ini sangat penting, saudara. Mentaati protokol kesehatan adalah kehendak Tuhan. Supaya bait sucinya, rumahnya, kemahnya, di dalam setiap tubuh kita menjadi bersih, suci, dan tidak tertular oleh virus apapun juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur melalui peringatan dan perenungan Natal. Tema tahun ini di Indonesia adalah Matius pasal 1 ayat 23 itu yang berkata, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ini adalah janji yang luar biasa. Kalau Tuhan di dalam kita, beserta dengan kita, maka seluruh kekuatan dan kekayaan sorgawi itu ada di dalam hidup kita. Dan ini menjadi pegangan kekuatan iman kita seharusnya. Saudara kasih di dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 juga dikatakan oleh kesaksian Rasul Paulus, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Saudara, peneguhan-peneguhan ini yang membuat kita harusnya semakin bersyukur dan bersukacita di hari-hari seperti ini. Kita tidak boleh terlalu tertekan karena perubahan ekonomi, karena perubahan bisnis, perubahan global. Yang kita pentingkan adalah menjaga kembali bait Allah ini supaya tetap layak bagi Tuhan. Bukankah Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita dan segenap kekuatan kita, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Supaya Immanuel tetap dan terus terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, ini yang Tuhan sampaikan. Ya, wabah corona, COVID-19 melanda dunia untuk mengingatkan orang-orang benar dan orang-orang percaya untuk kembali memperhatikan bait sucinya, bait Allah yang hidup, yang kekal di akhir zaman, yaitu tubuh manusia. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan dasar kepercayaan kita. Sehingga kita melangkah, memasuki hari-hari yang baru di tahun yang baru nanti dengan penuh kepercayaan dan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.